Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali bersama Kabar Singkil Metua. Hari ini kita bersama Pak Supono Pak ya. Kemudian di samping saya, sebelah kanan saya ada Pak Adi yang merupakan tim dari sahabat Oyon Hamzah nomor urut 1. Saya bertanya-tanya dulu ke Pak Supono ini. Pak Supono, bisa dijelaskan sedikit bagaimana Pak Supono ini bisa getol atau ikut selalu untuk kampanye atau mendukung pasangan Oyon Hamzah? Silakan Pak. Ya, alasan saya untuk memilih Pak Oyon, pasangan Pak Oyon Hamzah ini Pak ya, saya tertarik dengan pasangan dua ini Pak untuk membangun Aceh Singkil ke depan ini lebih maju. Pertama, saya melihat dari Pak Oyon ini dari sisi kinerjanya. Beliau ini, Pak Oyon, sudah pernah menjabat Bupati Aceh Singkil selama 5 tahun yang lalu, dari mulai 2012 sampai 2017 ya Pak ya. Kemudian kinerja beliau ini dapat dibuktikan. Dapat dibuktikan dengan kenyataan yang ada. Pada saat beliau memimpin Aceh Singkil ini sangat pesat pembangunan yang telah dilaksanakan untuk mempercepat pembangunan yang ada di Aceh Singkil ini. Kalau memang perlu kita jelaskan Pak, apa yang telah dirubah oleh Pak Oyon ini dapat kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Saya tidak akan memfitnah, tapi seluruh masyarakat Aceh Singkil ini bisa melihat apa yang telah diperbuat oleh Pak Oyon selama 5 tahun ketika beliau menjabat sebagai bupati. Jalur 2 dibangun, pelabuhan Aceh Singkil dibangun, terminal bus dibangun, kemudian pelebaran jalan aspal mulai dari Singkil sampai ke Bulu Semak, pelebarannya dibangun. Bahkan yang sangat mengejutkan lagi, pembangunan aspal yang dilaksanakan mulai simpang kanan sampai ke daerah Dado Paris. Bahkan sampai daerah Sumatera Utara aja bisa diaspal dari anggaran Aceh Singkil ini untuk di berbatasan lewat lagi di aspal. Begitulah kenyataan yang ada di sini, yang telah dibuat oleh Pak Haji Oyon ini. Kemudian dari segi yang telah dibawa nama harum Aceh Singkil ini Pak ya. Dari segi kesehatan Pak Oyon telah membawa Aceh Singkil ini ke dunia internasional WHO tentang kesehatan. Dari PBB Dari PBB ya, dari PBB telah mengangkat citra kesehatan Aceh Singkil ini menjadi nomor 2 di dunia. Itu alangkah menyenangkan untuk kita dengar ini. Untuk dunia aja udah mengaku Aceh Singkil dapat nomor 2 setelah Korea Selatan ya Pak ya. Itu kalau nggak salah tahun 2015 itu Pak ya, itulah. Pak Oyon memimpin. Silakan Pak terus. Artinya setelah Pak Oyon membawa nama harum untuk kesehatan tentang penanganan ibu melahirkan, angka kematian yang menurun, dengan kerjasama bidan dengan dukun kampung ya Pak ya, membawa nama Aceh Singkil untuk mendapat predikat nomor 2 yang diakui oleh WHO. Dengan predikat penyandang piagam daripada kesehatan nomor 2 ini, beliau telah menghadap kepada Menteri Kesehatan Ibu Fadilah Sapari ya waktu itu, Menteri Kesehatan Sapari. Beliau itu menghadap dengan keberhasilannya itu, alhamdulillah Aceh Singkil ini mendapat bantuan untuk motor motor ambulan ya, motor kesehatan lah, untuk dinas kesehatan 16 unit, sebanyak 16 unit. Itu yang dibagikan oleh setiap kecamatan 1 unit untuk fasilitas kesehatan di kecamatan. Kemudian 1 unit dibikin mungkin untuk ambulan ya, untuk merujuk mungkin masyarakat yang Aceh Singkil ini yang akan berobat di luar daerah, itu sudah siap untuk jadi 1 ambulan. Itu suatu ya kinerja yang mungkin kita akui cap jempol kepada beliau ini, telah membawa suatu perubahan Aceh Singkil sangat pesat ya Pak ya. Tertarik saya dengan beliau ini, dengan kinerjanya. Kedua, dari latar belakang beliau ini dengan Pak Hamzah ini sungguh sangat menarik bila kita lihat. Menariknya begini, Pak Oyon adalah seorang pengusaha yang telah berhasil untuk di bidang usahanya.
Beliau sudah jadi seorang pengusaha, kemudian pernah duduk di dewan, pernah duduk jadi bupati, bergandengan dengan Pak Hamzah. Yang merupakan ya selama ini ahli hukum. Beliau juga pernah menjadi mantan kepala pengadilan negeri di beberapa tempat di kabupaten. Dan terakhir beliau menjabat menjadi hakim tipikor di Banda Aceh. Saya pikir dua pasangan ini kalau di kolaborasikan dijadikan ini sangat cocok. Satu di bidang usaha, satu di bidang hukum. Beliau sangat mantap untuk memimpin Aceh Singkil ini. Saya yakin suatu pandangan yang boleh saya umpamakan, Aceh Singkil ini adalah sebatang emas. Emas itu akan dibentuk menjadi suatu perhiasan sangat berharga. Menjadi cincin, menjadi gelang, menjadi kalung dan sebagainya, menjadi suatu logam yang mulia sangat berharga. Bila kemauan itu, kita orang yang punya emas, batang emas itu akan kita kita akan buatkan suatu permainan menjadi gelang cincin itu kepada orang yang pandai. Kepada orang yang pandai untuk membuat perhiasan itu menjadi suatu lebih indah, menarik. Artinya kalau emas ini kita kasihkan kepada orang yang ahlinya, sudah pasti dia bisa membuat cincin, bisa membuat gelang, bisa membuat kalung sesuai dengan yang kita inginkan. Bermacam hiasan. Tetapi kalau sebatang emas ini kita upamakan kepada orang, diserahkan orang yang tidak ahlinya, maka logam mulia tadi tidak akan berarti kepada yang menempatnya, karena tidak sesuai dengan keinginannya. Malah bisa makin berkurang. Bahkan suatu contoh lah, satu batang emas ini kita kasih ke sebuah tukang parang. Wah, betul. Sama orang tukang parang mas tadi ditokok sama palu yang 1 kilo itu, mungkin bukan jadi gelang lagi sama cincin, berhamburan. Jadi satu-satunya pasangan yang bisa mampu mengubah Aceh Singkil ini ke depan lebih sejahtera, saya yakin Pak Oyon dan Pak Hamzah mampu untuk mengatasi semua itu, karena beliau ini semuanya adalah ya artinya orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman di bidangnya masing-masing. Kemudian dari pasangan dua ini semuanya ilmunya tinggi. Iya, mereka intinya mereka ini semua memiliki sarjana, Pak. Iya, sarjana dari pendidikan, semuanya sarjana. Kemudian mereka sudah ahli di bidangnya masing-masing itu, Pak ya. Yang ketiga ini saya menilai ini dari dua pasangan ini dari latar belakangnya, Pak. Latar belakangnya ditinjau dari bibitnya, bobotnya, dan bebetnya. Bibitnya beliau ini keluarga yang baik-baik dari rekam jejaknya. Dari awalnya itu baik-baik dari keluarganya, orang terhormat. Saya pikir kalau yang bibitnya, kalau bibitnya ini udah unggul, ya tentunya nanti memimpin daerah pun akan unggul. Kedua dari bobotnya sudah jelas. Ya sudah jelas Pak Oyon bisa, ya saya pikir udah tahu semua lah bahwa anggaran APBD, anggaran daerah itu ditentukan oleh besarnya APBD untuk membangun daerah. Kalau APBD tadi ya mungkin tidak begitu tinggi, kemudian penyerapannya untuk belanja langsung pegawai dan sebagainya, sisanya itu seberapa mampu untuk dibikin jalan di Aceh Singkil untuk aspal dan sebagainya. Tapi Pak Oyon itu bisa mengambil bola di tingkat provinsi, bila menyebut bola di pusat, ya beliau menjumpai orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya yang ada di pertemen atau di kementerian. Suatu contoh tahun yang lalu 2000 awal lah, pada waktu Pak Oyon memimpin Aceh Singkil ini, menjumpai Pak Menteri Perumahan Rakyat, diberikan bantuan rumah sebanyak 1.500 unit. Waktu itu Pak? Ya, pada itu 1.500 unit itu dibawa ke Aceh Singkil. Kemudian direalisasikan kepada desa-desa di kecamatan itu, desa menerima bantuan tersebut. Coba bayangkan Pak, dari 1 unit rumah aja kalau kita kalkulasikan membutuhkan bata 10.000. Betul. Kalau 1.000 rumah itu tadi berapa juta bata itu diperlukan. Sehingga pada waktu itu bata yang ada di Sanggaberu, di Sanggaberu Kecamatan Numeriah tidak bisa melayani kebutuhannya itu.
terpaksa kita ambil juga suplai bata dari luar. Kalau sekarang penjual batu bata itu mengeluh Pak ya? Betul, mengeluh karena tidak bisa dipasarkan, bahkan katanya malah ada sedikit bangunan rumah yang sini ada tersedia bata mengambil bata dari luar, dari pengakuan yang punya bata di Sagaburu itu Pak ya. Jadi artinya pada waktu 1.500 rumah itu bantuan direalisasikan di Singkil ini, dari bata sudah ada keuntungan orang yang punya pabrik bata, kemudian dari penyerapan tenaga tukang juga bisa ekonominya bangkit dari pekerjaannya menjadi tukang. Yang tukang kayu membuat kusen, bikin pintu, ada kerjaannya. Mobil-mobil yang mengangkut pasir sama sertu itu ada pekerjaannya. Intinya selama Pak Oyon memimpin, lapangan pekerjaan untuk Aceh Singkil terbuka. Jadi peredaran uang banyak. Dengan uang beredar itu maka kita ya pasar itu bisa apa namanya, ekonomi bisa melonjak tinggi, mana-mana uang beredar ya kan, dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Jadi saya seperti itulah saya menilai dengan kerja yang nyata. Tidak usah kita banyak komentar, tapi menilai dengan hati nurani, dengan hati yang sehat yang diberikan oleh Allah ini. Akal kita ini untuk bisa menilai mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang baik, ya Pak ya. Ya, karena kita diberi kesempatan untuk menilai. Maka penilaian itu jangan salah Pak ya. Penilaiannya itu semuanya ada di masyarakat. Coba lihat apa yang telah diperbuat oleh Pak Oyon, kemudian dibandingkan dengan ya mungkin dengan slogan yang selama ini di belakang ini perubahan, tapi yang dirubah nyatanya tidak ada. Jadi saya memang betul-betul simpati dengan Pak Oyon, karena saya anggap beliau itu mampulah sosok pasangan yang bisa membangkitkan keterpurukan Aceh Singkil yang kita cinta ini. Demikian aja Pak dari komentar kita Pak untuk menanggapi. Sedikit lagi nih Pak, dari program atau visi dan misi Oyon Hamzah ini yang disampaikan, terutama kemarin penyampaian visi dan misi saat berlangsungnya di DPRK Aceh Singkil. Pertanyaan saya, begitu banyak program-program yang dipaparkan oleh pasangan ini, apakah penilaian Bapak ini, masyarakat ini yakin sehingga antusias masyarakat saat pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh sahabat Oyon Hamzah ini? Bahkan pertemuan ini banyak saya dengar informasi ya kan, itu diundang, bukan Pak Oyon yang merencanakan namun diundang. Apakah ini karena simpatisan masyarakat Pak? Silahkan. Ya betul, karena selama ini yang mereka rasakan itu hanya ya kepedihan dari janji-janji yang mungkin sudah diucapkan tidak terrealisasi. Jadi saatnya lah, karena masyarakat itu sudah bisa menilai 5 tahun dipimpin Pak Oyon dengan 5 tahun dipimpin oleh perubahan ini dapat menilai. Jadi harapan dari masyarakat ini sangat antusias menerima kehadiran Pak Oyon dengan Pak Hamzah ini untuk bisa membawa kembali Aceh Singkil ini menjadi makmur dan jaya di bawah kepemimpinannya. Saya pikir itu aja Pak, apanya antusias masyarakat. Satu lagi Pak, ini kalau kita perhatikan bahwa Bapak ini juga angkat bicara atau berpidato, menyampaikan orasi di saat Pak Oyon melakukan silaturahmi atau pertemuan. Bahkan kita simak Bapak ini ada menyinggung sedikit, mohon maaf ya, saya suku Jawa. Kenapa saya pilih Pak Oyon? Karena itu yang menjadi pertanyaan Pak. Kira-kira bisa dijelaskan sedikit? Iya, kita memilih pemimpin itu bukan karena kesukuan, tapi saya tertarik ini walaupun orang Jawa itu bukan saya memandang harus orang Jawa pilih orang Jawa. Kalau orang Jawa pun kalau memang tidak berhasil memimpin suatu daerah, ya kenapa kita harus memilihnya? Iya. Kita Aceh Singkil ini kan bukan khusus orang Jawa. Secara nasional di Aceh Singkil 5 masyarakatnya majemuk. Ada suku kampung, suku Jawa, suku Aceh, suku Padang dan sebagainya. Dan saya pun sendiri yang merasa orang Jawa simpati karena tadi itu bukan karena membanyak kesukuannya, kinerjanya yang saya pandang tadi Pak, keberhasilannya untuk membangun daerah ini. Itu aja yang saya simpati sama Pak Oyon, apalagi sekarang ini berpasangan dengan Pak Hamzah yang sudah ahli di bidang hukum. Jadi nanti mungkin mustahil lah kalau mereka berdua ini akan melakukan hal tidak bagus. Karena kalau ya di dalamnya itu tipikor melakukan hal yang nggak bagus kan, ya mungkin harga dirinya malu.
Masa udah tahu hukum kok dilanggarnya, kan begitu ya Pak ya? Betul, betul. Nah, mereka sangat menjaga hal ini. Jadi nanti urusan hukum, urusan peraturan menguasai, ya mungkin ya bisalah kita harapkan itu di pemerintahannya apa ini akan lebih bagus dari pemerintahan yang sudah berlalu. Itu aja. Makasih Pak ya. Oke Pak Supono, terima kasih. Itulah tadi wawancara dengan Pak Supono, sangat menarik. Katanya Pak Oyon ini ya bapaknya pembangunan, bisa dikatakan mampu menjemput bola ke pusat. Kemudian Pak Supono ini mengatakan tidak memandang suku ini suku itu, yang penting maju untuk Aceh Singkil, untuk anak cucu kita nanti. Saya ini untuk wawancara sedikit dengan Pak Abi. Pak Abi ini kalau saya perhatikan Pak Abi akan selalu mengawal atau ikut berbarengan dengan Pak Oyon. Bahkan informasi yang kita dengar ya, kendaraan yang kita pakai ini baru Pak Abi ya, namun dimanfaatkan untuk pertemuan atau kampanye Oyon ini. Kira-kira nih Pak Abi, apa yang membuat Pak Abi sehingga tertarik dengan pasangan ini? Juga sama seperti pertanyaan saya tadi dengan Pak Supono. Silahkan Pak Abi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sebagai masyarakat yang tinggal di Blok 6 Baru, yang sudah berbaur dengan masyarakat Jawa, karena kita suku Aceh asli, saya berbaur dengan masyarakat Jawa itu nggak ada pilih-pilih. Boleh kita tanya di sekitar Blok 6, Tulaan, Sidorejo, semuanya. Saya baru. Mengapa kita bersama Pak Oyon kali ini? Pada suatu hari kami ada tim di Jakarta yang memperhatikan Aceh Singkil, baik tentang banjirnya. Pada satu ketika beliau meminta, apa yang bisa kalian kirim dari Singkil ke Jakarta untuk kita bangun. Kami bergerak, ada 3 orang kami kawan, termasuk saudara kita dalam tim ini juga, 2 orang. Saya bilang, ini petanya. Ini peta apa nih, Abi? Ini peta pengendali banjir Kota Singkil. Jadi air nanti yang tanggul dari Tanah Merah sampai di Muara Soraya dengan Cinendang itu nggak terkencil, akan dibelah sampai ke arah anak laut. Nanti petanya saya kasih. Siap. Sampai anak laut. Kami hitung panjangnya hampir 11 km. Itu dari Tanah Merah yang sudah dibangun oleh Pak Haji sekarang. Kan belum sampai ke muara itu. Nanti tanggul itu dari Tanah Merah terus ke arah anak laut. Nah, nanti dari anak laut yang sebelah kanannya, sebelah kanan naik pula tanggulnya itu. Terus mati sampai ke Singkil. Jadi air itu nanti berbagi. Bukan satu sungai. Namanya aliran sungai buatan. Atau yang sering kita dengar DAS, daerah aliran sungai buatan. Inilah waktu itu kami kirim ke Jakarta 2019 akhir kalau nggak salah. Dari Jakarta mintalah nomor HP, kirim nomor HP bupati. Kami kirimlah, memang kita sebagai bupati yang resmi. Ada beberapa lama tas sehari ditelepon balik. Ditelepon oleh tim di Jakarta tuh. Oke, siapa nih? Kalau bisa kirim nomor bupati yang lama. Terbayanglah saya 2012, 2017. Berarti Pak Bupati Haji Sapriyadi Oyon. Mani. Betul. Berarti ini 2019, 2017, 2022 Bupati baru. Maka kami hubungilah Pak Bupati Oyon. Pas waktu itu saya 2019 awal mulai beliau lirik untuk bergabung. Sebelum kita kirim peta ini. Jadi karena udah ada jalur,
saya hubungi, bilang kawan-kawan, Abi hubungilah Pak Haji. Saya hubungilah Pak Haji. Pak Haji ini gini-gini, bilang. Lah, Kak, saya bukan bupati lah, tapi dari Jakarta ini orang tuh minta nomor Pak Haji karena ini ada permasalahan pengendali kota Singkil yang berdampak nanti kepada masyarakat umum, baik sawitnya mungkin nggak mati lagi karena sungai tadi udah terbelah. Jadi yang paling menarik tadi Pak Abi, ya kan, yang paling menarik bahwa tim dari Jakarta ini meminta kepada Pak Abi nomor bupati lama. Kenapa bukan nomor bupati sebelum? Itu yang paling menarik. Silakan Pak Abi. Mungkin begini, menurut cerita, karena Pak Bupati kita ini sejak menjadi bupati 2012 itu, ya 2012 2017 sudah banyak koneksi-koneksi untuk membangun jaringan. Bagaimana cara membangun beliau sebagai putra di daerah yang terpencil. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang di Jakarta sebagai ibu kota negara tercinta Republik Indonesia. Mungkin di situ perhatian mereka. Selama 2012-2017 itu dari APBD 700 miliar ya, terus bertambah sampai 1, triliun di akhir masa jabatan beliau, 1,3 triliun kalau nggak salah, lebih kurang ya, siap. Mungkin di situ perhatian mereka. Ini yang kita bangun ini nanti pengendali banjir kota Singkil ini bukan ratusan miliar. Iya. Menurut berita betul ini proyek multi-year, maka kami minta nomor Pak Haji Bupati lama, situ alasannya. Oke, siap. Multi-year, berarti berapa triliun? Katalah kawan, kalaupun ini dibangun nanti Abi, wajar. Kita kan daerah Aceh sebagai, walau zaman dulu sebagai daerah modal. Iya. Kalau dulu udah nenek moyang kita udah banyak beri ke Jakarta, wajar dari Jakarta ini membangun Aceh. Iya. Aceh Singkil bahagian dari Provinsi Aceh. Siap. Jadi kalau nanti pun ini nanti goal sukses pada periode 2024-2029 ini, Pak Haji sudah ada connect di Jakarta. Kita sambung kembali. Nanti bayangkan nanti anak laut yang airnya bukan karena laut, salurannya itu antara anak laut sekitar 200 meter ada bantarannya, baru sungai itu baru nelayan. Iya. Jadi mungkin kapal-kapal bisa singgah itu semua. Menjadi kota. Siap. Depan. Menjadi kota yang akan majulah untuk Aceh Singkil. Iya. Karena mereka begitu kami kasih peta itu masuk akal. Iya. Jadi kok nggak dari dulu bilang. Itu nggak tahu siapa. Ini aja saya rancang. Sekitar beberapa tahun yang lalu, Pak. Kiri. Saya bilang gitu. Ini kita tunggu. Beberapa tahun lalu kami rancang ini ulang. Siap. Jadi sehingga Pak Bupati pun dihubungi sama orang itu menurut berita. Dan Pak Bupati pun diajak bertemu Pak Bupati lama kita. Berarti intinya Pak Oyon ini yang dipandang oleh Pak Abi adalah bapak yang sanggup melobi ke pusat, Pak Abi. Siap Pak Abi. Udah tuh di samping itu ada juga kita survei jalan dari Aceh Singkil menuju Danau Toba. Itu antara aspal kita jalan jalan provinsi kita dengan aspal mereka hanya 30 km. Siap. Kemarin selagi Bupati sebelum ini 2024 nih nggak kemana saya bawa proposal itu, permohonan itu. Siap. Jadi akhirnya 2019 juga saya lapor sama Pak Haji, ini Pak Haji, ini jalan kemana? Inilah Pak Haji, ini jalan menuju Danau Toba. Pariwisata dunia Danau Toba akan memudahkan, mendekatkan dengan pariwisata dunia Pulau Banyak. Betul. Jadi dari mana Abi dapat ini? Beliau, ini Pak Abi, saya saya naik ke tower itu, ke tower ke tower Sosor. Saya nengok lah, ini Danau Toba itu, ini Aceh Singkil. Rupanya begitu kami survei 2016 akhir, betul, dekat kali. Dari Tubuh kita menuju desa
Sitanduk dulu. Iya. Itu aspal, udah aspal. Pasar Sitanduk, Kecamatan Tara Bintang. Jadi saya potong ini, Pak Abi, ini sangat menarik. Dari Aceh Singkil ke Danau Toba itu sudah disurvei, akan dilakukan atau dilobi untuk akses tersebut. Bahkan ini persoalan ini, waktu saya pernah menulis-nulis, adanya investasi UEA yang di Kepulauan Banyak sebesar, kalau kita salah, 7T waktu itu, ya kan? Apakah ini ada kaitannya ini, Pak? Enggak, kalau ini enggak ada kaitan. Karena enggak ada kaitan ke masalah kita jalan ke Danau Toba ini, ganti jalan kita yang udah diambil oleh Pemku. Iya. Sehingga sekarang Leikan itu perbatasannya dengan Pemku, Gajah Putih kita hilang. Nanti antara tubuh dengan perbatasan Aceh Singkil dengan perbatasan Sumun arah Danau Toba, di situ akan kita bangun balik Gajah Putih baru. Oke. Yang menyebut nama Kabupaten Aceh Singkil. Ini selama ini kan hilang dah. Iya. Yang arah di Leikan. Jadi intinya tadi Pak Abi, ya kita ini kan sudah berbicara langsung ke pembangunan ke depannya. Kira-kira menurut Pak Abi, ya kan, ini kan udah bisa menjadi gambaran juga. Wacana, ya kan. Setelah wacana baru diprogramkan. Apakah pasangan Oyon ini mampu untuk itu, untuk kedepannya? Insya Allah, Mas. Kemarin waktu kita ke Pulau Banyak, Pak Haji calon kita ke Pulau Banyak, sosialisasi ke masyarakat. Ya. Ada teman-teman di grup mengatakan, ini siapa ada pendapat masing-masing teman-teman untuk Pak Haji kita persiapan ke Pulau Banyak. Ada yang tulis pemberdayaan masyarakat, ibu-ibu, nelayan macam. Saya terpikirlah, saya langsung menulis di Pulau Banyak itu sebagai pariwisata dunia harus ada bandara pariwisata dunia. Saya tulis itu tepat kali lokasinya Pulau Haluban itu yang memanjang hampir 11 km. Iya. Dari arah utara ke selatan. Siap. Agak miring lah sedikit. Dari arah utara ke selatan itu panjangnya hampir 11 km. Kalau di situ kita bangun bandara internasional satu lagi pelabuhan standar nasional, semua barang-barang kita masuk ke situ. Iya. Baik dari Jakarta, nanti dari situ baru lansir. Kemana? Karena kita kepulauan Aceh ini sebelah barat selatan kan kepulauan. Iya, betul. Pulau Banyak, Pulau Sinabang, Pulau Nias. Jadi saya bilanglah itu kita bangun bandara pariwisata dunia. Iya. Enggak, kita butuh lagi investor. Karena kalau udah investor, itu separuh negeri kita mereka kuasai. Iya. Kalau ini enggak. Betul. Pada saat sama besoknya ditelepon sama Pak Wakil. Bapak Hamzah Sulaiman, calon wakil bupati 2024-2029, beliau nelpon saya. Masalah itu bandara pariwisata dunia Pulau Banyak itu. Nah, masuk akal tuh. Berarti kita nggak perlu lagi investor. Abi, mudah-mudahan nggak Pak. Karena harus negara yang bangun itu. Iya. Kalau negara yang bangun, kalau pajak pun kan untuk negara. Betul. Kalau sikit-sikit kita bangun harus investor asing, habislah negeri kita nih. Betul. Jadi saya memang jiwa nasionalis saya memang begitulah. Maunya negara kita nih baik tambang, janganlah dikelola orang asing. Iya. Kalau memang orang asing, jelas orang asingnya, berjelas pembagian hasilnya, jelas pajak untuk daerahnya. Ini kadang-kadang nggak jelas. Subhanallah. Jadi karena ini titipan dari warisan, titipan dari nenek moyang kita untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Maka kita pelihara sebagai anak bangsa. Jadi untuk yang apa tadi lagi mengenai pelabuhan jalan ke Danau Toba tadi. Ya. Itu perkiraan dari tubuh-tubuh ke Sitanduk, Ya. Terus ke Hasudian. enggak ini. Hasundutan, bukan? Kau itu Kabupaten Kabupaten Hasundutan. Ya. Dari Sitanduk tadi menujulah kita ke Kota Pakat. Dari Kota Pakat ini arahnya ke arah Danau Toba. Tembus ke Simpang 4 Kota
Dolok Sanggul. Iya. Dari kota Simpang 4 tuh lurus terus kita. Yang arah ke Turutung, tapi kita nggak belok ke Turutung, langsung ke Perapat Atas. Iya. Dari Perapat Atas lah kita semakin enak menuju Santar. Siap. Jadi dari Santar terus tebing naik tol terus ke Medan. Ini perlu kita wacanakan ke masyarakat. Bukan karena saya penemunya, bukan itu. Sehingga waktu kami survei itu 2016-2017 itu masyarakat di situ rangkul-rangkul kami. Semoga kami bisa cepat belikan hidup lah, ikan laut yang masih segar di Rimo lah. Karena begitulah dekat. Iya, siap. Karena memang kita berbatas cuma 30 kilo. Iya, betul. Nah, begitu, Mas. Karena saya yakin waktu Bupati Pak Bakat berkunjung ke Aceh Singkil, saya dampingi juga waktu itu Pak Abi langsung ke Kepulauan Banyak. Itu katanya dekat. Kalau memang nanti sudah tuntas jalan tersebut yang kita bicarakan tadi, yang kita sampaikan tadi, ya kan? Ya, intinya ekonomi masyarakat Aceh Singkil dengan Papak Bakat itu ya bukan Papak Barat nih. Papak Barat jalan yang lain. Jalan yang lain. Itu yang jalan kita dari Subuh Salam ke Papak Barat sampai ke Danau Toba itu perkiraan hampir 7 jam. Kalau ini enggak. Kalau memang bagus jalan ini mungkin kita 3 jam, Dik. Siap. Perkiraan sampai ke Danau Toba dah. Baik. Jadi berharap kita memang harus kita beri kepada Bapak calon bupati kita apa yang harus kita bangun. Ini misalnya dari Lentong, dari Singkohor nih. Rupanya bisa bikin jalan ke Silatong. Hanya 8 kilo lebih dari situ. Kami udah survei, kami udah lapor sama Pak Kuramil. Jadi bagaimana ini nanti sistemnya, tinggal Pak Bupati kita. Wacanakan. Kalau nanti diizinkan Tuhan, Allah terpilih Pak ya, mudah-mudahan terpilih. Kira-kira ini satu lagi nih Pak Abi yang menjadi pertanyaan saya juga, bahwa disampaikan Pak Abi tadi, Pak Oyon ini pernah menjabat bupati periode 2012-2017. Kira-kira yang paling berkesan di mata Pak Abi tentang sosok Oyon ini, silahkan Pak Abi. Kalau masa sosok Pak Oyon 2013, 2012-2017, kami ada kelompok tani di pinggir laut di Lima Makmur. Jadi waktu itu kami kelompok tani maju bersama. Abi di situ wakil ketua. Tiba-tiba 2013 yang sekarang udah di Parik Gajah, masuklah Beko perusahaan. Waktu itu perusahaan di Lima Makmur, 7 unit. Pak Bupati baru setahun memimpin. Jadi saya telepon beliau. Saya telepon, Pak, gini. Oh, ini saya kasih nomor sepolan ya, pejabat. Hubungi, ini saya mau rapat. Tadi Jakarta, dari mana saya nggak tahu. Nah, saya hubungilah yang dituju. Bang, Pak, kami sedang berhadapan ini udah hari kedua. Yang penting kami tidak membakar, tidak melakukan kekerasan kepada operator Beko. 7 unit. Hari ketiga masuk. Terus saya mintalah jangan datangkan polisi karena kami nggak keras. Jangan datangkan pengamanan terlalu ketat. Kita 2 orang polisi. Hari keempat kami terakhir di situ. Besoknya hari Raya Haji 2013. Insya Allah hari keempat itu menyambut, saya berdoa ya Allah berkat besok hari Raya Idul Adha, hari Raya Kurban. Semoga Beko hari ini juga ya Allah naik. Insya Allah naik Beko itu. Naik. Dihubungi oleh wakil GM saya. Naik secara baik-baik. Dan Beko itu yang 7 unit itu langsung kami antar ke camp mereka. Tanpa kami operatornya, malah operatornya saudara kita dari Medan, dari Jambi. Dia mengaku terima kasih abang-abang kami di Aceh.
karena kami daerah lain mungkin udah kena kejar-kejar. Iya, iya. Terima kasih, nah. Pokoknya dia sama kami lah, situ kami jaga. Nggak ada. Itu Pak Oyon Bupati 2013. Berarti Saya nggak tahu setelah ini kelompok tani ini selama Bupati kita 2017-2022 nggak tahu. Berarti intinya Pak Oyon ini Sanggup. kalau kita percayakan untuk memimpin sebagai pemimpin kita, orangnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Hai Beko 7 belum ada di Aceh Singkil. Beko diberhentikan oleh masyarakat. Insya Allah kita percaya pada Allah, percaya pada pemimpin. Berhasil. Sampai hari ini orang terus beladang. Saya pun dengan iming-iming mungkin tahu lah waktu itu. Mungkin iming-imingnya bisa beli ini enggak. Yang penting lahan itu untuk anak-anak kami sampai ke anak cucu kami. Sampai hari ini memang masih saya masih sana. Kawan-kawan dah berbuah sawitnya. Siap. Ada juga sebagian saya kasih ganti rugi sama kawan lain karena dia nggak ada ladang ada. Pak Abi. Jadi Pak Abi hari ini, Pak Abi, Pak Supono, hari ini kita langsung ke Singkohor dalam rangka kampanye Oyon Hamzah nomor urut 1. Kira-kira pesan-pesan untuk masyarakat Aceh Singkil. Silahkan untuk kalian berdua. Saya dulu menanggapi Pak. Ya. Ya, saya titipkan pesan kepada masyarakat Aceh Singkil. Pilihlah pemimpin itu yang bisa membangun Aceh Singkil dan mensejahterakan masyarakatnya, ya kan. Di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhallazina amanu wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang kita pilih untuk bisa membangun daerah ini, dan semuanya dari perbuatnya itu, perbuatannya, tindak lanjut tindak tanduknya itu bisa kita ikuti bersama, ya Pak ya. Saya titip, mari kita pergunakan akal yang sehat untuk memilih pemimpin ini secara adil sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ya Pak ya, kita nilai dengan hati nurani, dengan bersih, tanpa ada sesuatu memikirkan yang suku, yang ini, yang itu. Yang penting kinerjanya untuk membangun daerah ini. Karena yang kita utamakan itu adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini yang kita cintai ini sebagai Serambi Aceh, yaitu daerahnya Syekh Abdul Rauf, ya Pak ya. Syekh Abdul Rauf mengangkat martabat Syekh Kuala, mengangkat martabat daripada apa namanya itu, kita tokoh agama yang bisa dipercayakan untuk bisa membawa nama harum Aceh Singkil yang kita cintai ini. Terima kasih Pak. Siapa? Pak Abi sedikit. Saya berharap kepada masyarakat kita jangan tertipu karena suku. Misalnya ada tim manggil, sini dulu, Riko suku Jawa, kita pilih ini. Janganlah gitu. Janganlah gitu. Seandainya lewat itu suku Aceh, suku Padang, suku Batak, apakah itu bukan orang? Iya. Misalnya sekarang udah terbukti kita suku Jawa yang ada di Aceh Singkil harus kita bikin nama persatuan baru. Puja Kelana, putra Jawa kelahiran Nanggro Aceh. Nah itu Nanggro Aceh. Mengapa itu? Menyahuti kanun Aceh 2016 yang heboh di Subuh Salam kemarin. Iya. Kanun itu hebat. Siapapun yang lahir di Aceh, suku apapun mempunyai hak, bisa jadi pemimpin. Siap. Berarti kan mendukung ini Puja Kelana tadi. Ya, betul lah. Jadi nanti kita bilang sama kawan-kawan udah ada yang iya juga ya untuk anak-anak kita biar memang ya itu nanti kita bentuk nama putra Puja Kelana itu putra Jawa kelahiran Nanggro Aceh itu sebuah pengakuan. Itu sebuah akte yang paling berharga. Nah, karena kita surati gubernur nanti siapapun terpilih apakah Malim atau yang lain. Jadi berharap kalau memang kita mengajak kawan, ajaklah dengan sportif. Siap. Ajak dengan hati nurani. Tapi saya mengajak teman-teman, kita bergabunglah di 01. Pasangan sahabat Pak Haji Sapriyadi Oyon bersama Pak Haji Hamzah Sulaiman.
menjadi Bupati 2024-2029. Marilah kita bersama-sama memilih beliau agar daerah kita nggak semakin tertinggal dari isu-isu kemiskinan macam kalau memang nanti lahan perkebunan kita jalan itu waktu beliau Bupati 2012-2017 langsung keselulusan bangun jalan langsung tahun itu. Nah, semoga juga kawan-kawan kita dukung semua Pak Haji. Kalau mengajak jangan saling menjelekkan satu suku atau mengandalkan satu suku. Bagaimanapun kita tinggal di Aceh sebagai bagian dari wilayah NKRI. Negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah. Semoga sahabat bisa menang. Tetap menang. Insya Allah menang. Oke, siap. Itu dia tadi guys bincang-bincang kami dengan tokoh masyarakat yang merupakan sangat yakin dengan Oyon Hamzah Sulaiman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.